Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah yang Pak Agung sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak, dan tetap semangat untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Agung nak hari ini dalam pembelajaran tematik yang harusnya hari ini kita Zoom bersama-sama. Mohon maaf ya nak, hari ini dialihkan hanya melalui video pembelajaran saja karena Pak Agung harus mengajar di kelas 3. Tapi Pak Agung berharap ini tidak mengurangi semangat dan rajin kalian dalam belajar di rumah ya. Oke, baik anak-anak semuanya. Pak Agung mau cek dulu semangat belajar hari ini. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, kita tepuk semangat sama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke. Baik anak-anak, kita sama-sama awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita bacakan suratul Fatihah untuk teman-teman kita yang hari ini sedang sakit. Ya, untuk orang tua kita juga yang sedang sakit, yang sedang banyak pekerjaan. Semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang ada pekerjaan, semoga Allah mudahkan urusannya. Kita sama-sama doa, kita angkat tangannya, kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak semuanya, sudah berdoa, berarti kita sama-sama sudah siap untuk belajar hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk di buku tematik, Pak Agung ingin menayangkan sebuah video ya. Pak Agung berharap video ini kalian simak baik-baik dan sama-sama kita akan mencari apa pesan yang ada di dalam video yang akan Pak Agung tayangkan, yang akan kita sama-sama saksikan nanti ya. Ini berkaitan dengan subtema yang sebelumnya tentang bagaimana cara kita merawat hewan. Oke. Mau tahu videonya seperti apa? Kita sama-sama simak ya. Fokus dan tetap memperhatikan pesan dan nasihat apa saja yang ada di dalam video tersebut. Oke, siap? Oke, check it out. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Nusa, lihat deh. Semutnya
pada salaman. Hah? Lihat. Tuh, Abdul, mereka bukan lagi salaman. Oh. Mereka lagi tukar informasi lewat sumut atau antenanya. Wah, keren juga ya. Semut itu hewan yang luar biasa, Dul. Hidupnya berkoloni. Ya. Hebatnya lagi, mereka bisa mengangkat beban yang besarnya 50 kali dari besar tubuhnya. Lihat deh, Rara dapat apa nih? Hah? Anak burung? Astagfirullah. Lucu ya? Dapat dari mana, Ra? Itu Rara mau piara burung aja deh. Dipelihara? Jangan, Ra. Cepet balikin ke sarangnya. Kasian tahu. Emang nggak boleh piaraan burung. Anak burungnya udah Rara balikin. Bagus. Nah, gitu dong, Ra. Kan ada hadisnya. Rasulullah melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Terus yang boleh dipelihara apa dong? Abdul juga pengen punya hewan peliharaan. Piaraan semut aja. Hah? Tuh tinggal ambil banyak kok di pohon. Masa semut sih? Ada-ada aja, Rara. Uma, Iya sayang. tadi di taman ada anak burung. Wah, Lucu banget. Padahal Rara mau piara, tapi nggak boleh sama Kanusa. Rara mau pelihara anak burung. Pasti induknya sedih kalau kehilangan anaknya. Kasihan kan, Ra? Rasul melarang kita untuk tidak menyakiti hewan. Gitu ya. Tuh kan, dibilangin gak percaya sih. Kata Pak Ustadz, ada juga hadis yang mengisahkan tentang seorang wanita yang disiksa dan masuk neraka karena ia mengurung kucingnya hingga mati. Ya kan, Uma? Iya. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Astagfirullah. Anta. Hah? Mau kemana, Rara? Sebentar ya Anta. Ini nih makan buat Anta. Yang banyak ya biar sehat. Minum. Ini. Rara. Kasih sayang itu Allah berikan kepada seluruh makhluk. Aduh. Anta. Kamu nggak apa-apa? Ini nih. Makan ya. Yang banyak biar gemuk. Oke, tepuk tangan dong. Gimana tadi video pendek yang tadi sama-sama kita saksikan? Bisa dipahami nggak kira-kira apa nasihat yang bisa kita ambil? Ya, yang pertama, tidak boleh menyakiti hewan di sekitar kita, ya. Yang nggak boleh kalau ada anak burung, nggak boleh kita ambil ya, takutnya nanti induknya nyariin seperti tadi ya, anak burung yang diambil sama Rara. Tapi karena sudah dikasih tahu sama Kak Nusa, akhirnya dikembalikan lagi. Kecuali kalau kita misalnya di sekitar rumah kita ada kucing ya, kucing di lingkungan kita, kemudian kita kasih makan, akhirnya kucing itu lama kelamaan sering suka di rumah kita, itu nggak apa-apa selama kucing itu bukan punya orang ya. Ya, kucing hewan peliharaan kita semuanya punya Allah. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan, maka wajib bagi kita untuk memeliharanya dengan baik, karena hewan itu punya Allah. Kalau kita menyakiti hewan peliharaan kita, sama dengan kita menyakiti Allah ya, seperti itu. Oke, baik. Juga kita harus rajin dan cermat dalam merawat hewan peliharaan kita di rumah ya, nak. Tuh, jangan lupa dikasih makan, dibersihkan kandangnya yang sudah kita pelajari sama-sama sebelumnya. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan di pembelajaran tematik kita hari ini. Coba disiapkan dulu pensil dan penghapusnya.
Duduk di tempat yang nyaman ya, sembari dibuka buku tematiknya. Perhatikan pembahasan ini sampai selesai ya nak. Oke, yuk kita sama-sama buka halaman 137. Ya, kemarin terakhir pembelajaran 1. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang kedua dan pembelajaran 3 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, untuk pembelajaran 2 hari ini kita mulai di halaman 137. Coba dilihat sama-sama. Ada bacaan yang berjudul merawat tanaman di sekolah. Iya, merawat tanaman di sekolah. Di situ ada gambar ya, Pak Guru sedang berbincang-bincang dengan para muridnya di bawah pohon yang rindang. Gimana perasaannya kalau kita ada di bawah pohon yang rindang? Ya, pohon yang lebat daunnya. Kira-kira suasananya gimana? Nyaman ya, sejuk ya enggak? Segar ya. Kalau di bawah sinar matahari panas. Kalau di bawah pohon maka kita merasakan adem ya enggak? Sejuk, dingin ya, enggak kepanasan. Nah, sama Pak Guru sedang diskusi, sedang berbincang-bincang dengan muridnya ya di bawah pohon yang rindang. Coba sama-sama perhatikan percakapan Pak Guru dan murid-murid. Anak-anak, bagaimana rasanya di bawah pohon yang rindang? Sejuk dan segar, Pak Guru. Nah, itulah salah satu manfaat pohon. Pohon atau tanaman yang dirawat dengan baik akan memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Wah, kalau begitu kita harus selalu merawat tanaman ya, Pak. Siap. Oke. Nah, jadi apa salah satu manfaat pohon yang kalian ketahui? Iya, pohon membuat udara di sekitarnya menjadi sejuk dan segar. Makanya kalau di rumah kalian itu ada tanaman, ada pot, ya enggak? Ada pepohonan di halaman rumah kalian. Pasti halaman rumah kalian akan sejuk, ya. Apalagi kalian ada di bawah pohon itu, pasti sejuk sekali. Nah, coba bayangkan, di rumah kalian tidak ada tanaman satupun. Bagaimana suasananya? Panas, ya enggak? Terus apa lagi? Gersang ya, karena tidak ada pohon. Jadi salah satu manfaat pohon yang kita pelajari hari ini adalah bahwa pohon itu bisa memberikan kesejukan dan udara yang segar di sekitarnya. Ya, makanya dirawat ya pohon atau tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Apapun tanaman yang kalian miliki, dirawat dan dijaga dengan baik supaya tumbuh dengan subur. Dan kita juga akan merasakan manfaatnya nak kalau kita memiliki tanaman yang subur. Oke, berikutnya kita sama-sama berikan tanda centang pada kalimat yang sesuai dengan sikap merawat tanaman ya. Kalau tidak sesuai kita biarkan saja. Oke. Nomor 1. Mematahkan dahan dan ranting. Boleh nggak kita iseng mematahkan dahan dan ranting tanaman? Iya, tidak boleh ya. Kita biarkan saja. Berikutnya, menyiram tanaman setiap hari. Sesuai dengan sikap merawat tanaman? Iya, betul ya. Kita centang. Yang ketiga, menggurat kulit pohon dengan benda tajam. Nah, ini iseng, tidak boleh ya, tidak boleh menyakiti tanaman. Ya, dengan menggurat kulit pohon sembarangan ya. Ya, kita biarkan saja. Berikutnya, menginjak-injak tanaman. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Mencabuti rumput dan gulma pada tanaman. Masih ingat kemarin gulma itu apa? Ya, gulma itu tanaman liar ya atau rumput-rumput yang mengganggu ya tumbuhnya tanaman yang kita tanam. Ya, mencabuti rumput dan gulma pada tanaman sesuai dengan sikap merawat tanaman? Iya, sesuai. Kita checklist. Oke, berikutnya.
Perhatikan halaman 138. Nah, lihat halaman 138 bagian atas. Ada gambar berbagai tanaman membuat lingkungan menjadi indah. Jadi tanaman tidak hanya membuat udara di sekitarnya menjadi sejuk dan segar, ya, tetapi juga anak-anak, tanaman itu membuat lingkungan kita menjadi lebih indah, ya. Ya, hijau, asri, ya kan? Lingkungan di rumah kita asri kalau banyak tanaman. Coba perhatikan, Pak Agung baca ya. Kini aku tahu. Lihat, lingkungan yang ditumbuhi tanaman. Lingkungannya menjadi indah bukan? Lihat gambarnya nih. Oleh karena itu, merawat tanaman itu penting. Tanaman yang subur karena dirawat membuat lingkungan menjadi asri. Masih ingat asri itu apa? Ya, lingkungannya menjadi indah dipandang. Merawat tanaman di sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Aturan-aturan merawat tanaman salah satunya adalah menyiram tanaman, tidak memetik daun atau merusak pohon, juga tidak menginjak rumput. Untuk merawat tanaman di sekolah, murid-murid dapat melakukan piket, ya, atau kerja bakti, ya. Piket secara bergiliran menyirami tanaman. Nah, ini dia. Di sekolah kalian tentu banyak sekali tanaman atau pepohonan yang tumbuh, ya, di sekitarnya. Ya, masih ingat ya, di sekitar sekolah kalian banyak sekali pepohonan atau tanaman-tanaman yang ada di situ. Nah, maka tugas kita sebagai murid, sebagai siswa yang ada di sekolah itu adalah ikut merawat tanaman itu, ya, dengan cara menyiramnya. Kalau musim hujan ya sudah tersiram dengan air hujan, ya. Kalau musim kemarau, nah kita harus belajar merawat tanaman. Kita nanti belajar menyiram tanaman, ya. Belajar merawat tanaman dengan baik, tidak menginjaknya, tidak memetiknya, ya, memberikan pupuk dan lain-lain. Ya, latihan yang bisa kalian lakukan di rumah, ya, merawat tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Oke, sekarang coba kita sama-sama lengkapi pernyataan yang ada di halaman 138. Masih di halaman ini ya, bagian bawah, ayo berlatih. Coba diperhatikan baik-baik. Ada kunci jawaban yang ada di bagian atas, nak, ya. Ada kata piket, aturan, meracuni, merusak, dan indah. Ya, kita sama-sama lengkapi pernyataan ini dengan memasukkan kata yang ada di bagian atas itu, yang sudah ada kunci jawabannya. Oke? Kita kerjakan sama-sama ya. Nomor 1. Tanaman membuat sekolah menjadi apa? Menjadi piket, aturan, meracuni, merusak, atau indah? Iya, tanaman membuat sekolah menjadi indah. Ya, ditulis. Ya, kalau sudah kita masukkan, kita coret kata indahnya. Nomor 2. Merawat tanaman di sekolah merupakan titik-titik yang harus dipatuhi. Merupakan apa? Iya, merupakan aturan. Betul, kita coret. Nomor 3. Contoh perbuatan titik-titik bagian tanaman adalah mematahkan ranting tanaman. Ya, contoh perbuatan apa? Iya, ini adalah contoh perbuatan merusak. Ya, kita coret. Ya, contoh perbuatan merusak tanaman, bagian tanaman itu salah satunya mematahkan ranting. Tidak boleh ya. Yang keempat, murid-murid bertugas menyiram tanaman saat titik-titik kelas. Saat apa? Iya, saat piket ya, nak. Ya, kita coret. Terakhir, sampah plastik dapat titik-titik tanah sehingga menjadi tidak subur. Dapat apa sampah plastik? Ya, dapat meracuni tanah, ya. Makanya jangan buang sampah sembarangan, apalagi buang plastik sembarangan di tanah atau di halaman. Kalau plastik itu dia masuk nanti lama-lama ke tanah, dia bisa menjadi racun di tanah itu dan
bisa membuat tumbuhan di sekitarnya mati. Ya, jangan membuang sampah sembarangan ya. Oke, baik, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, ini kita beralih di pembelajaran matematika. Kita akan belajar ya membandingkan berat benda ya dengan perbandingan apa saja? Perbandingan tanda seperti ini, lebih kecil, lebih besar, atau sama besar. Ya, ingat. Ya, cara membedakannya ini rumusnya gampang. Kalau lebih kecil tandanya seperti ini. Ya. Anggap saja seperti huruf K, ada garisnya sama seperti huruf K, ya enggak? Ya. Sama seperti huruf K. Ya. Tuh. Ya kan? Sama seperti huruf K. Ini artinya lambang lebih kecil. Ya. Kalau lebih besar itu kebalik seperti ini. Anggap saja kita kasih garis lurus B. Ya kan? Besar, lebih besar. Nah, itu untuk mengingatnya ya supaya kalian mudah menghafalkan tandanya. Ya, jadi ingat sekali lagi kalau seperti ini ya sudutnya ke kiri itu lebih kecil, anggap saja seperti huruf K ya. Kalau seperti ini itu lebih besar ya, anggap saja seperti huruf B. Oke? Iya. Nah, sekarang kalau sama ya, kalau ini pasti sudah tahu ya. Nah, ini sama besar ya, artinya sama-sama beratnya sama ya, sama besar beratnya. Oke, kita sama-sama latihan ya. Halaman 144. Ingat-ingat, yang ini simbol atau lambang lebih kecil, ini simbol atau lambang dari kata lebih besar, ini simbol sama besar. Ya, kita latihan sama-sama. Yang pertama, ada buah jeruk ya. Jadi ceritanya Pak Darwis memasukkan jeruk-jeruk ke dalam karung ya. Ada 4 karung jeruk hasil panen. Masing-masing punya berat yang berbeda-beda. Kita sama-sama bandingkan. Karung A 5.000 gram. Karung C 3 kilogram. Berat yang mana? 5.000 gram dengan 3 kilogram. Berat yang mana? Atau sama atau lebih kecil yang mana? Nah, coba kita samakan dulu. Kalau 5.000 gram. 5.000 gram itu berapa kilogram, Nak? Betul. 5.000 gram itu sama dengan 5 kilogram ya. Kalau ini 5 kilogram dan ini 3 kilogram, mana yang lebih berat? Iya, yang 5.000 gram ya, atau yang 5 kilogram. Maka kita tulis 5.000 gram itu lebih besar atau lebih berat ya daripada 3 kilogram. Ya, paham ya cara mengerjakannya ya? Oke, lanjut. Nomor 2. Karung B 20 ons. Itu lebih besar atau lebih kecil daripada 3 kilogram? Coba. Masih ingat satuannya ya? 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, di sini ada 20 ons. Berarti berapa kilo? 2 ya, ini 2 kilo nih. Yang di sebelah kanannya 3 kilo. Lebih berat yang mana? 2 kilo atau 3 kilo? Iya, lebih berat 3 kilo ya. Maka kita tulis apa kalau lebih berat? Ke kiri sudutnya atau ke kanan? Iya, kalau lebih berat 3 kilo kita lihat 2 kilogram itu berarti lebih ringan atau lebih berat? Ya, lebih ringan. Berarti cara membacanya adalah 2 kilogram lebih ringan ya ke kiri sudutnya daripada 3 kilogram. Berikutnya nomor 3.
Ya, karung B ya beratnya 20 ons. Ya. Dan karung D itu beratnya 2000 gram. Ingat, 20 ons 2000 gram. 1 ons berapa gram, Nak? Sama dengan 100 gram. Ya. Kalau 20 ons berarti berapa gram? Tinggal kita kasih 01 di belakangnya. Tuh 2, 1, kita tulis 2. Berarti 20 ons sama dengan 2000 gram ya. 20 ons itu lebih besar, lebih kecil atau sama besar dengan 2000 gram? Iya, sama besar ya, Nak. 20 ons itu sama beratnya dengan 2000 gram. Karena 2000 gram itu sama dengan 20 ons ya. Seperti ini nih ya. 20 ons sama dengan 2000 gram ya kalau kita bandingkan ya, kalau kita samakan persamaan beratnya. Ya, nomor 4. Karung D 2000 gram itu sama besar, lebih kecil atau lebih besar daripada 5000 gram. Ah, ini gampang sekali, satuannya sama ya. Ini gram, yang sebelah kanan juga gram. Ya, 2000 gram itu lebih kecil atau lebih besar dari 5000 gram? Lebih kecil. Kita tulis lebih kecil. Kenapa kayak gini? Ya, anggap saja seperti huruf K. Ya, seperti itu. Oke, paham anak-anak? Jadi ingat-ingat ya, lebih kecil lambangnya seperti ini, lebih besar lambangnya seperti ini, dan sama besar lambangnya seperti ini. Oke, bagian yang kedua, halaman 145. Sekarang kita akan melingkari ya, melingkari satu atau lebih timbangan yang ada di sebelah kiri. Sesuai dengan tanda ini yang sudah ada nih ya, tanda ini nih. Yang ada di tengah-tengah ini nih. Ya. Sudah ada tandanya, di sini juga sudah ada beratnya, tinggal kita sesuaikan saja ya dengan berat yang sesuai dengan tanda ini. Ya, kita kerjakan sama-sama Nak ya. Oke, yang pertama. Coba pertama kali kalian harus lihat dulu diagram, harus lihat dulu jarum yang ada di timbangan dapur ini, beratnya berapa? Ya, kalau sudah tahu baru kita sesuaikan dengan satuannya. Oke, sekarang kita lihat yang pertama. Ini nanas yang ditimbang oleh timbangan dapur, beratnya berapa, Nak? Coba lihat, jarumnya menunjuk ke angka berapa? Ini 100, ini 200, ini 300, ini 400. Sekarang sini ya. Oke, berarti ini berapa? 400 gram. Nah, di sini ada satuan gram. Ya. 400 gram. Di sini ada tulisan lebih kecil. Nah, maka cara membacanya adalah ini berapa ya, sebelah gambar kiri ini beratnya berapa yang lebih kecil daripada 400 gram. Nah, seperti itu cara membacanya ya. Jadi berapa yang lebih kecil dari 400 gram? Kalau 400 gram, yang ini 400 gram lebih kecil dari 400 gram. Benar nggak? Salah. Ya, harusnya sama. Kalau yang ini 600 gram lebih kecil dari 400 gram. Betul? Salah. Yang betul adalah iya, ini kita lingkari ya. 350 gram lebih kecil daripada 400 gram. Ya. Oke. Berikutnya. Berapa yang kita harus lingkari? Yang lebih besar daripada berapa jarumnya nih? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ya, jarumnya ke angka 800 ya. Ke angka 800. Ya, mana yang lebih besar dari 800? Nah, ini kan lambangnya lebih besar, ya enggak? Nah, maka mana yang lebih besar dari 800? Apakah 200 lebih besar dari 800? Tidak. Apakah 450 lebih besar dari 800? Salah. Maka jawabannya adalah 1000 gram ya. 1000 gram lebih besar daripada 800. Next, nomor 3.
Lihat. Berapa yang sama dengan berapa nih timbangannya? Di sini ada 300. Di sini ada 300 juga. Berarti 600 ya. Kan ini 300 gram. Ini 300 gram juga. Berarti 300 tambah 300, 600 ya. Benar ya? Ditambah. Oke, maka mana yang sama dengan 600 gram? 150? Salah. 550? Salah. Nah, ini yang betul. 600 gram sama dengan 600 gram. Paham? Oke, berikutnya yang terakhir. Ya, mana berat yang kurang dari? Nah, ini kita jumlahkan. Ini ke angka 100 ditambah ini ke angka berapa nih? Ke angka 600 ya. Ke angka 600 gram. 100 ditambah 600 berapa? 700. Maka berapa berat yang kurang dari 700 gram? 750 kurang dari 700 gram, 700 gram? Salah, ini lebih ya. Kalau 800 lebih juga. Maka yang betul adalah yang 400 gram. Ya, seperti itu cara mengerjakannya ya nak ya. Kita lingkari mana yang sesuai dengan ya simbol ini ya, simbol atau tanda dari kurang dari, lebih dari, atau sama besar. Paham? Ya, kalau sudah ditulis dikerjakan sama-sama, kita lanjut pembelajaran yang keempat nak ya. Sama-sama kita kerjakan ya. Kita baca dulu, ada bacaan di halaman 146. Perhatikan sama-sama. Setiap tumbuhan itu memiliki manfaat yang berbeda-beda ya. Tumbuhan juga memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada tumbuhan darat, tumbuhan air. Nah, kita sama-sama perhatikan. Gambar A itu tumbuhan yang ada di darat atau yang tumbuh di atas permukaan tanah. Ya. Ya, akarnya pasti di tanah, ya. Tumbuhnya di darat. Yang gambar B itu tumbuhan yang hidup di tempat air, ya, di tempat cair seperti itu. Lihat tumbuhannya, ada bunga teratai di situ. Ya. Dilihat baik-baik. Nah, sekarang kita sama-sama baca cerita yang berjudul Tumbuhan Air. Ya. Di sini ada gambar Windy dan Ino yang sedang mengamati tumbuhan air. Kebanyakan tumbuhan hidup di atas tanah, ya, rumput, pohon mangga, pohon jambu, itu semuanya tumbuh di atas tanah. Bagian akar merupakan bagian dari tumbuhan yang menancap di tanah. Tumbuhan yang hidup di atas tanah dinamakan tumbuhan darat. Nah, ingat, kalau ada pertanyaan, tumbuhan yang hidup di atas tanah dinamakan tumbuhan darat. Nah, Ino dan Windy sedang mengamati tumbuhan air. Tumbuhan tersebut bernama teratai. Nah, ini nih, bentuknya seperti ini nih. Ini teratai nih. Cara merawat tumbuhan air berbeda dengan tumbuhan darat. Ya, kalau tumbuhan air ya tidak perlu disiram ya, karena dia sudah mengambil air dari bawahnya ya. Tapi tetap kita harus cari tahu cara merawatnya ya. Tumbuhan air tidak perlu disiram. Meski tidak disiram, tumbuhan air tetap harus diberi pupuk, nak. Ya. Daun tumbuhan air yang menguning harus dipangkas. Bila dibiarkan mati dan membusuk, maka air menjadi kotor. Tumbuhan air pun bisa mati. Ya, itu cara merawat tumbuhan air. Satu, kita harus memberikan pupuk. Yang kedua, kita pangkas daun atau ya bagian dari tumbuhan yang sudah menguning, ya, supaya tumbuhannya tidak jatuh ke air. Airnya menjadi kotor. Ya, seperti itu. Itu cara merawat tumbuhan air. Ya, berbeda ya, dari segi tempatnya saja sudah berbeda. Nah, sekarang kita sama-sama membuat ya, menyusun ya, maksud Pak Agung menyusun kata-kata halaman 147 menjadi sebuah kalimat yang utuh. Ya, tentu
karena ada garis-garisnya di situ, maka kalian tulis kalimat yang utuh itu dengan huruf tegak bersambung, nak. Oke, nomor 1 kita sama-sama susun kata-katanya ya. Ada kata mengamati, Ino dan Windy, tumbuhan air di mana? Kira-kira bagaimana kalimat yang tepat ya, yang nyambung ya menjadi sebuah kalimat tanya? Iya, dari kata di mana dulu ya? Di mana Ino dan Windy mengamati tumbuhan air? Ya, seperti itu. Nomor 2. Ada kata tumbuh tanaman, di manakah teratai? Ya, di manakah tanaman teratai tumbuh? Berikutnya tuh. Kapan daun tumbuhan air harus dipangkas? Yang kelima, harus mengapa yang menguning daun dipangkas? Ya, masih ingat? Harus ada kata tanya dulu ya. Dalam kalimat tanya harus ada kata tanya dulu. Maka kita dahulukan mengapa. Mengapa daun yang menguning harus dipangkas? Ya, jadi seperti itu cara menyusunnya. Ya, pakai kata tanyanya dulu, baru kita sambung, kita hubungkan kata-kata berikutnya yang nyambung, yang sesuai. Dan di akhirnya jangan lupa diberi tanda tanya ya, nak. Sudah? Oke, kalau sudah, Pak Agung kira sudah cukup panjang ya video kali ini. Tugas kalian hari ini hanya mengerjakan halaman 150 ya, nak. Tadi kita sudah belajar tanda atau simbol ini nih. Kurang dari, lebih dari, atau sama besar. Ya. Maka kalian kerjakan ini dengan simbol-simbol ini ya yang sudah Pak Agung ajarkan tadi. Silakan dikerjakan, dikumpulkan hari ini, dikirim ke Pak Agung ya, nak. Oke. Itu saja yang bisa Pak Agung sampaikan dalam pembelajaran tematik hari ini di kelas 2 Aisyah ya, nak. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan selalu. Berbakti kepada ayah dan ibu. Oke, sampai jumpa pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.